hakikat ilmu kimia yaitu suatu benda dapat mengalami perubahan baik bentuk maupun susunan partikel penyusunnya sehingga berpengaruh pada sifat-sifat atau perubahan kimia. Bahwa benda itu dapat mengalami perubahan yang menghasilkan benda baru, atau materi dapat mengalami perubahan menghasilkan materi baru yang memiliki sifat yang berbeda dari sifat benda atau materi sebelumnya. Nah, ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan, dan energi yang menyertai perubahan zat atau materi atau benda. Jadi di dalam ilmu kimia itu yang akan dipelajari adalah tentang susunan suatu materi, kemudian struktur dari suatu materi, sifat dari suatu materi, dan perubahan serta energi yang menyertai perubahan zat atau materi tersebut. Dalam ilmu kimia terdapat suatu komponen untuk menyusun ilmu kimia itu tersendiri, yaitu kimia sebagai produk, kimia sebagai proses, dan kimia sebagai sikap. Ketiga komponen ini menyatu membentuk suatu ilmu namanya ilmu kimia. Kita akan bahas satu persatu, yaitu kimia sebagai produk, kimia sebagai proses, dan kimia sebagai sikap. Yang pertama adalah ilmu kimia sebagai produk. Ada konsep, ada teori, ada prinsip, ada hukum. Nah, kemudian konsep. Apa itu konsep? Yaitu gagasan atau ide yang berasal dari pengalaman yang nyata atau fakta. Di ide-ide yang muncul saat atau berasal dari pengalaman yang dialami atau faktanya. Kemudian prinsip adalah kumpulan dari konsep yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Itu adalah prinsip. Lanjut, teori. Gabungan dari beberapa prinsip yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain yang dapat digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena. Itu adalah teori. Yang terakhir adalah hukum. Hukum adalah gabungan dari teori-teori yang saling berkaitan dan telah terbukti kebenarannya melalui percobaan, melalui eksperimen. Setelah digunakan percobaan 1, 2, 3 dan seterusnya, ternyata menghasilkan hasil yang sama dan terbukti, maka itu adalah disebut dengan hukum. Lanjut, ilmu kimia sebagai proses. Untuk menghasilkan ilmu kimia sebagai produk berupa hukum, prinsip, teori, konsep, diperlukan langkah-langkah ilmiah atau metode ilmiah dalam mencapainya. Metode ilmiah itu ada beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah merumuskan masalah. Jadi langkah pertama kita bukan mencari masalah, bukan, tapi merumuskan masalah. Jadi beda ya. Merumuskan masalah dari apa yang kita hadapi, terdapat masalah, maka ini bisa jadi untuk rumusan masalah. Yang kedua adalah mengkaji teori atau kita mencari teori tentang masalah yang kita akan bahas berdasarkan dari berbagai literatur, baik buku, artikel, kemudian
video dan sebagainya, atau penelitian yang sebelumnya. Itu adalah mengkaji teori. Lanjut, merumuskan hipotesis. Setelah kita mengkaji tentang masalah yang telah kita rumuskan, maka kita akan merumuskan suatu hipotesis atau kesimpulan awal, ya. Merumuskan hipotesis. Setelah kita lakukan atau membuat atau merumuskan hipotesis, maka langkah berikutnya adalah melakukan eksperimen, ya. Melakukan eksperimen yang berkenaan dengan masalah tersebut. Kemudian saat kita eksperimen, maka kita harus mengumpulkan data dari eksperimen tersebut sesuai dengan eksperimen, tidak terpengaruh dari buku atau literatur. Jadi berdasarkan dari hasil eksperimen. Selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Jadi data yang telah kita kumpulkan dari hasil eksperimen tersebut, maka kita akan analisis, sehingga kita akan menuju suatu, ya, kesimpulan. Jadi langkah berikutnya adalah membuat kesimpulan sesuai atau tidak dengan hipotesis. Jika tidak, berarti hipotesis kita ditolak, kan seperti itu, ya. Jadi membuat kesimpulan dari masalah yang kita bahas, yang kita teliti, ya. Langkah selanjutnya adalah melaporkan hasil penelitian tersebut dalam bentuk seminar atau dari karya ilmiah, kemudian bisa sharing dalam lingkup tertentu, ya. Oke, itu adalah ilmu kimia sebagai proses. Selanjutnya yaitu ilmu kimia sebagai sikap. Jadi pada proses yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu metode ilmiah, maka akan terbentuk suatu sikap, yaitu sikap saintis, untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yang sesuai. Adapun sikap yang dimiliki, ya, dalam proses tadi, sikap saintis yang harus dimiliki yaitu yang pertama, objektif terhadap fakta, ya. Kita jangan terpengaruh dari pendapat orang lain. Kita harus objektif terhadap faktanya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah tidak tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan. Jadi baru percobaan zat 1 seakan-akan zat 2 dan zat 3 pukul rata sama, tidak boleh. Kita harus perlahan tapi tepat, tak usah tergesa-gesa, ya. Kemudian berhati terbuka. Berhati terbuka dimaksudkan bahwa kita siap menerima masukan dari orang lain, pendapat dari orang lain. Itu yang dimaksud dengan berhati terbuka. Terkadang ada orang yang tidak terima dengan pendapat orang lain, tidak terima dengan saran orang lain. Nah, ini kurang tepat, ya. Untuk sikap saintis itu tidak dibolehkan. Kita harus berhati terbuka, siap menerima saran, siap menerima masukan. Oke, dapat membedakan fakta dengan pendapat, ya. Bisa dipahami bahwa dapat membedakan antara fakta dengan pendapat. Beredar di masyarakat itu kadang-kadang fakta tapi ya disisipi dengan pendapat, itu tidak pas, ya. Misal si A kecelakaan menggunakan motor dikarenakan faktanya, misalnya dikarenakan jalan yang licin. Nah, kalau pendapat dicampur dengan pendapat, biasanya si A kecelakaan menggunakan motor dengan cara misalnya gaya mengerem,
yang salah, kayak apa ya, kayak mengendalikan yang salah, itu sudah pendapat, jadi bukan fakta. Faktanya seperti apa ya, kita harus lihat apa yang terjadi, begitu. Kemudian bersikap tidak memihak. Untuk bersikap tidak memihak, yaitu kita tidak boleh dalam penelitian itu memihak pada pihak tertentu, tidak boleh. Kita harus sesuai dengan faktanya seperti apa. Tuh, ya, lanjut. Tidak percaya terhadap tahayul. Ya, karena tadi tahayul itu termasuk dalam pendapat orang. Kata orang makan di pintu nggak ilok, biasanya itu ya, nggak boleh. Ya kalau berpikirnya nggak boleh, kita kalau ingin tahu pasti akan tahu kenapa nggak boleh. Kita lakukan penelitian. Ya kalau makan di tengah itu depan pintu, ada orang jalan pasti akan ketumbur, gitu ya. Nah itu yang harus kita kembangkan ya. Lanjut, tekun dan sabar dalam memecahkan masalah. Ini penting karena ini adalah bekal untuk kita semua, bahwa tidak semua orang dapat sabar memecahkan atau tekun dalam memecahkan masalah, baik itu di bidang sains, penelitian, ataupun dalam kehidupan bermasyarakat ya. Yang berikutnya adalah bersedia mengkomunikasikan hasil penelitiannya. Jadi saat kita meneliti, kita akan menemukan ilmu baru, dan saat kita menemukan ilmu baru, ya kita sebaiknya membagi ilmu tersebut. Kenapa? Saat kita memiliki ilmu tersebut pendam sendiri, maka ilmu tersebut tidak akan berkembang dan dikembangkan oleh orang lain, sehingga ya ilmunya hanya sebatas itu saja ya, tidak ada pengembangan lagi. Kemudian dapat bekerja sama dengan orang lain ya, dalam sikap kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, siapapun orangnya. Kita tidak boleh memandang dari satu sisi atau sisi manapun. Kemudian memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi nggak mungkin masalah itu akan kita rumuskan tanpa adanya rasa ingin tahu yang tinggi. Kalau kita orangnya cuek, ya nggak akan tuh dapetin satu ilmu yang baik. Misal kita sering menggunakan sepeda motor, kadang-kadang terpikir mengapa sepeda motor itu knalpot atau pembuangannya ke belakang. Itu kan sepele, tapi ya kadang-kadang kita nggak berpikir sampai situ. Mengapa kok didesain seperti itu dalamnya, kemudian bagian fisik luarnya dan sebagainya tuh ya. Itu saja, baik, itu saja untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Dukung selalu channel kami dengan klik like, subscribe, komen, dan share agar channel kami terus berkembang. Maju selalu para pembelajar Indonesia.